Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 3. Terima kasih Mimin ucapkan kepada teman-teman yang telah subscribe karena telah membantu Mimin. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe. Hitung-hitung membantu berbuat baik. Mimin doakan kepada teman-teman semua yang mendengarkan ini, semoga Allah lancarkan rezekinya. Allah sehatkan badannya. Amin. Ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 6. Astagfirullah. Sekarang Abah kemana? Tanya Syafiq. Ada di kamar. Kamu kan tahu Abah kurang sehat. Jangan dulu bicara soal ini. Biar Abah istirahat, ujar Bu Nining. Syafiq mengangguk. Iya, besok baru dibicarakan dengan Abah. Lelaki itu menghela napas panjang. Ada saja cobaan yang datang. Hidup memang pasti selalu ada cobaannya. Jika tidak ada cobaan, untuk apa hidup? Manusia diuji untuk dilihat seberapa sabar mereka menghadapi, seberapa ikhlas mereka menerima. Selesai cycle mandi, mereka langsung pulang ke rumah. Mobil milik Yesi masih terparkir di sana. Sepertinya mereka terlalu asyik menonton hingga lupa waktu. Ngantuk, ujar Sekil lalu berbaring di sofa. Dedek kan mau ikut Abi ke masjid, ujar Alika. Mau bobo, gumamnya. Jika sudah seperti ini, tidak ada yang bisa membujuk. Alika membiarkan saja anaknya itu tidur di sana. Karena 1 atau 2 jam lagi pasti bangun. Karena lapar. Sekil kelelahan karena terlalu asyik bermain di kolam tadi. Alika mengikuti Syafiq ke lantai atas. Lelaki itu belum menceritakan apapun pada sang istri soal masalah ini. Setelah selesai makan malam, baru Syafiq cerita. Selera makan Alika pasti akan hilang jika mendengarnya. Mas, sholat Isya di sana juga, tanya Alika. Ia berjalan mendekati lelaki itu dan memasangkan kancing baju koko sang suami. Enggak, Mas pulang dulu soalnya ada sedikit kerjaan. Kalau ditunda takutnya lupa lagi, jawab Syafiq. Akil malah tidur di bawah, kayaknya capek main. Ya udah, biarin aja. Tadi Hana udah masak. Kalau lapar, makan dulu aja nggak apa-apa. Alika menggelengkan kepalanya. Aku nunggu Mas pulang aja. Ada teman-temannya Safa, kamu temenin mereka makan aja, ujar Syafiq. Ya udah. Setelah Syafiq pergi, Alika siap-siap untuk sholat maghrib. Baru saja ia akan masuk ke kamar mandi. Ponselnya berdenting. Alika membiarkan saja karena sebentar lagi azan. Selesai sholat, ia turun ke bawah untuk melihat apa saja yang dimasak oleh Hana. Ia bahkan lupa jika ponselnya tadi berbunyi. Ia juga bisa mendengar suara orang ngobrol di kamar Safa. Mi, panggil Hana. Iya nak. Akil ikut Abi ke masjid. Mana ada, Akil tidur di sofa. Capek main kayaknya. Jangan diganggu, nanti ngambek lagi, ujar Alika. Enggak, Mi. Oh iya, itu ada gurita tapi belum aku masak. Pegangnya aja geli, terang Hana. Akil yang minta itu, biar nanti Abi aja yang masaknya. Temennya Safa berapa orang? 2 orang. Tolong panggilin nak, ajak makan, pinta Alika. Hana mengangguk, lalu berjalan menuju kamar sang kakak. Kak, belum ada sahutan, tapi Hana bisa mendengar gelak tawa dari dalam kamar. Kak Safa, kembali Hana memanggil kakaknya. Iya, bentar. Terdengar derap suara langkah kaki mendekat. Kepala Safa menyembul dari celah pintu. Apa? Kata Umi makan dulu, jawab Hana. Kita udah makan kok, enggak.
Belum selesai Safa bicara, pintu kamarnya ditarik dari dalam, membuat gadis itu langsung menyingkir. Apaan sih lo? Kita tadi baru makan dikit lo, gue juga masih lapar, ucap Dewi. Alasan lo, cibir Safa. Gue juga, tambah Yesi. Safa memutar bola mata. Ya udah sana. Keduanya bersorak gembira, lalu menarik tangan Safa untuk mengikuti langkah Hana. Mereka bisa melihat Alika yang berdiri membelakangi. Yesi dan Dewi penasaran seberapa cantik ibunya Safa. Mi, panggil Safa. Alika langsung membalikkan tubuhnya. Ia tersenyum menatap kedua teman sang anak. Udah lama di sini? Tadi tante lagi nggak di rumah, ujar Alika. Yesi dan Dewi maju dan mencium tangan Alika. Mereka mengakui jika ibu temannya itu memanglah cantik, bahkan seperti seumuran mereka. Jika Alika wajar terlihat muda karena usianya masih 30-an. Hanya saja wanita itu tidak menjaga pola makan dengan baik seperti suaminya. Tapi ia tetap rutin olahraga jika diajak oleh Syafiq. Jika tidak, sudah dipastikan Alika tidak akan bergerak. Enggak apa-apa nih tante, kita main di sini, tanya Dewi basa-basi. Enggak apa-apa dong, mau nginep juga boleh, balasnya. Alika memang sudah akrab dengan orang lain. Beneran tante? Yesi meyakinkan. Enggak ada, ngapain lo pada nginep di sini? Punya rumah sendiri-sendiri juga, sahut Safa. Kakak, Alika menegur dengan lembut. Padahal jika tidak ada teman-teman Safa, sudah dipastikan. Tidak hanya menegur, Alika juga pasti melotot pada sang anak. Ya kali-kali dong Fa, besok kan libur, tanggal merah loh, ucap Yesi. Yuk makan dulu, ajak Alika menghentikan perdebatan itu. Karena sudah makan, Safa hanya diam di meja sambil memainkan ponsel, sedangkan Dewi dan Yesi hanya makan sedikit. Karena mereka sebenarnya sudah kenyang, hanya masih penasaran ingin melihat Syafiq, tapi ternyata lelaki itu tidak ada di sana. Saat sedang makan, Syakil bangun. Ia berjalan mendekati Alika yang baru selesai makan dan akan menyimpan piring kotor. Kebiasaan anak itu selalu memeluk ibunya tanpa tahu situasi. Mungkin orang lain yang tidak tahu pasti akan melihatnya tidak biasa. Sama seperti Yesi dan Dewi saat ini. Mi, kenapa nak? Lapar ya? Tanya Alika. Panas, gumamnya. Ia menaruh kepalanya di pundak sang ibu. Alika yang mengerti kini menempelkan punggung tangan di kening Syakil. Ya udah, bobok di kamar ya. Umi buatin bubur, ujar Alika lalu beralih pada Yesi dan Dewi. Lanjut aja makannya tante, tinggal dulu. Iya Tan, keduanya menjawab dengan serempak. Alika membawa Syakil ke kamar. Anak itu memang rentan sekali sakit, tapi tetap susah dinasehati. Mau bagaimana lagi, Alika dan Syafiq harus sabar-sabar saja menghadapinya. Dewi yang ada di sebelah Safa langsung menyenggol tangan gadis itu. Shh, siapa? Tanyanya dengan suara pelan. Adik gue, jawab Safa. Gantengnya sama kayak bokap lu, celetuk Yesi. Ya iyalah, orang anaknya kok. Kalau makannya udah, ayo balik ke kamar. Udah tamat film ini kalian pulang. Lo ngusir kita, Fa? Safa mengedikkan bahunya. Anggap aja kayak gitu. Ia lebih dulu berjalan masuk ke kamarnya. Yesi dan Dewi yang numpang makan tentu tidak enak jika tidak mencuci piring. Setidaknya piring bekas mereka makan. Sini biar aku aja, ucap Hana, lalu membawa piring dari tangan kedua orang itu. Enggak apa-apa.
Habis makan di rumah orang piringnya nggak dicuci, tutur Dewi. Iya, Yesi menambahi. Masa tamu cuci piring? Kan nggak lucu. Kakak kembali aja ke kamar Kak Safa. Karena Hana juga menolak untuk dibantu. Dua orang itu kembali ke kamar Safa. Kembar, tapi beda banget ya, ujar Yesi. Iya, dia mah lembut gak kayak kakaknya yang barbar itu, sahut Dewi. Tapi Safa tetaplah teman yang baik di mata Dewi dan Yesi. Meskipun memang gadis itu menyebalkan dan tidak jarang membuat naik tensi darah. Setelah sholat Isya, Syafiq melanjutkan pekerjaannya sampai jam setengah 10 malam. Ia meregangkan ototnya yang tegang sebelum keluar dari ruangan kerja. Sampai di kamar, ia tidak melihat sang istri. Tadi Alika memang mengatakan pada Syafiq jika putra mereka sedikit demam. Akhirnya Syafiq melangkah ke kamar Syakil. Terlihat Alika duduk di lantai depan dengan kepala yang berada di sisi ranjang. Tangannya menggenggam Syakil. Syafiq menyentuh kening Syakil yang tidak terlalu hangat. Suhunya tidak sepanas tadi karena Syakil segera diberi obat penurun panas. Tidak tega melihat istrinya tidur dengan posisi tidak nyaman, Syafiq membopong tubuh Alika dan membawanya ke kamar mereka. Umur boleh 50, tapi tenaga seperti pemuda umur 20 tahunan. Dibaringkannya tubuh sang istri dengan perlahan, lalu menyelimutinya. Alika tiba-tiba menahan tangan Syafiq, membuat lelaki itu terperanjat kaget. Sayang, kamu gak tidur? Tanyanya. Mata Alika langsung terbuka. Ia menatap Syafiq dengan serius. Mau bicara sekarang? Alika seolah tahu jika suaminya itu memang berniat untuk bicara. Syafiq menghela napas berat. Setelah dengar ini, kamu jangan salah paham dulu ya. Iya, ayo cerita. Alika mengubah posisinya menjadi duduk. Mas dituduh menghamili salah satu santriwati di pondok. Anak itu dan ayahnya tadi datang menemui Abah, ujar Syafiq tanpa ada kebohongan sedikit pun. Oh, jadi itu benar? Tanya Alika. Beritanya gak benar, sayang. Mana mungkin Mas melakukan itu, sangkal Syafiq. Alika menggenggam tangan sang suami. Aku percaya sama kamu, Mas. Tadi orang yang gak dikenal chat aku bilang kalau kamu udah ngamilin dia. Terangnya. Meskipun terlihat santai, tapi dadanya bergemuruh. Rasanya ingin sekali ia mencakar habis muka gadis itu. Bisa-bisanya memfitnah Syafiq seperti ini. Meskipun tidak pernah berbuat jahat, tapi ada saja orang yang mau menjatuhkannya. Orang yang mengirim pesan sebelum maghrib adalah gadis itu. Gadis yang bahkan Syafiq saja tidak tahu orangnya yang mana. Mas harus selesaikan masalah ini. Karena kalau sampai menyebar, pasti akan menyeret nama pondok menjadi buruk. Selama Abah memimpin, sama sekali tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dan sekarang setelah belasan tahun Mas yang pegang, ada cobaan ini. Ujar Syafiq dengan suara lirih. Ia benar-benar merasa sudah mengecewakan ayahnya. Alika mengelus pipi Syafiq. Jangan sedih gitu dong, Mas. Kita lewatin ini sama-sama. Ini bukan cuma masalah kamu, tapi masalah kita berdua. Makasih sayang. Syafiq tersenyum menatap sang istri. Alika menggeser tubuhnya agar lebih leluasa memeluk Syafiq. Mas, iya, kalau kamu disuruh memilih antara aku atau harta dan jabatan yang kamu punya, kamu pilih yang mana? Apa kamu mau kehilangan segala-galanya demi aku? Alika bertanya sesuatu hal yang konyol menurut Syafiq. Tentu saja pilih kamu. Kenapa? Karena mendapatkan dirimu adalah mendapatkan segala-galanya. Tapi memiliki segala-galanya tanpa dirimu
adalah kehilangan yang nyata. Alika tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Hal seperti ini yang membuat Alika merasa tidak pernah bosan meskipun sudah belasan tahun hidup bersama dengan Syafiq. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, masukan, like, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.